Halo semuanya, semangat datang lagi di sesi bedah materi kita hari ini. Seneng banget bisa nemenin kalian lagi. Nah, hari ini kita bakal langsung nyebur ngebahas insight saham yang lagi hangat, yaitu bedah tuntas laporan riset fundamental dari Indo Premier soal Mitra Adi Perkasa, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham MAPI. Tenang aja, semua data yang kelihatannya rumit bakal kita obrolin dengan bahasa yang gampang dimengerti tanpa jargon finansial yang bikin pusing. Jadi, kamu bisa langsung dapat inti dari performa perusahaan ini. Yuk, kita mulai! Biar nggak buang waktu, kita langsung tembak ke kesimpulan utamanya aja ya. Laporan riset ini dengan sangat jelas ngasih rekomendasi buy alias beli untuk saham MAPI dengan target harga di level Rp1.600. Maksudnya apa? Berarti ada potensi kenaikan atau upside lumayan gede, sekitar 24% dari harga saat laporan ini dirilis. Nah, di sisa sesi ini, kita bakal sama-sama ngecek dan memvalidasi secara objektif dari mana sih analis bisa dapat angka seoptimis itu. Oke, ini dia menu kita hari ini. Rekomendasi harga, kinerja kuartal pertama, efisiensi margin, segmen penopang, analisa valuasi, dan resiko penurunan. Sedikit catatan, kita di sini bakal murni fokus ke data fundamental perusahaannya ya. Jadi kita sengaja ngelewatin analisa teknikal dan bandarmologi karena emang nggak ada di materi sumber kita kali ini. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Rekomendasi dan target harga MAPI. Kalau kita lihat sentimen keseluruhannya, di tengah kondisi market yang ya kita tahu sendiri lah ya, lagi dinamis banget, Indo Premier ini tetap pede. Mereka dengan tegas mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga Rp1.600. Ini bakal jadi jangkar analisa kita nih. Institusi sekelas mereka punya keyakinan yang kuat banget sama prospek MAPI ke depannya. Lanjut ke bagian kedua, kinerja kuartal pertama. Spoiler sedikit, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Jadi, kenapa analis bisa sebegitu yakinnya? Jawabannya ada di performa mereka di awal tahun yang luar biasa. Pertumbuhan pendapatan mereka benar-benar agresif, dan ujung-ujungnya berhasil ngedongkrak laba bersih sampai nyentuh Rp628 miliar. Angka ini tuh melompat masif banget, 33% secara year on year. Yang paling seru, pencapaian ini benar-benar ngehancurin estimasi konsensus pasar yang awalnya mikir hasilnya bakal jauh di bawah itu. Buat kamu yang emang investor fundamental hardcore, coba deh perhatiin detail di tabel finansial ini. MAPI berhasil nyatat pertumbuhan penjualan bersih sebesar 32,2% secara tahunan. Nah, pendapatan yang masif inilah yang ibaratnya jadi mesin turbo, pendorong utama kenapa laba bersih mereka bisa ngalahin semua ekspektasi. Kita masuk ke bagian ketiga. Gimana efisiensi nyelamatin margin laba mereka? Atau, mari kita sebut ini, efek iPhone 17. Oke, di balik laba spektakuler tadi, sebenarnya ada satu misteri yang lumayan menarik. Gimana ceritanya laba bisa meroket tinggi, padahal margin laba kotor mereka justru anjlok 424 basis poin jadi 39,7%. Kok bisa? Usut punya usut, ini gara-gara jualan produk kayak iPhone 17 yang emang margin profitnya tipis. Tapi, nah ini tapinya yang keren. Penurunan itu berhasil diselamatin sama langkah potong biaya operasional yang super brilian. Rasio beban operasional terhadap penjualan mereka justru membaik tajam, turun 452 basis poin jadi 31,1%. Di dunia finansial, manuver jenius ini disebut dengan operating leverage atau leverage operasi. Sederhananya gini deh, MAPI ini berhasil jualan barang dalam jumlah yang jauh lebih banyak, jadi pendapatannya naik gila-gilaan. Tapi di saat yang sama, mereka sukses nahan biaya operasional biar nggak ikutan bengkak. Jadi biarpun untung per unit barangnya lebih kecil, kayak jualan iPhone 17 tadi, tapi karena volume penjualannya raksasa dan biayanya ditekan abis, total laba yang masuk kantong justru meledak. Keren kan? Dan ngomong-ngomong soal seberapa efisien manajemen MAPI sekarang, coba deh lihat angka ini. 121 hari. Ini adalah indikator inventory days atau perputaran inventaris mereka. Angka ini tuh turun loh dari rata-rata sebelumnya yang ada di 130 hari. Artinya apa buat kita? Ini bukti nyata kalau manajemen MAPI sekarang makin jago dan makin ngebut buat ngosongin gudang mereka dan ngubah stok barang nganggur jadi uang tunai. Masuk ke bagian keempat, segmen apa sih yang sebenarnya jadi penopang utama pertumbuhan mereka? Kalau kita bedah dari mana aja duitnya ngalir buat ngebentuk 32% pertumbuhan tadi, kelihatan banget siapa bintang utamanya. Segmen fashion dan olahraga khusus itu ibarat juara kelas berat mutlak di portofolio MAPI. Bayangin aja, segmen ini nyumbang angka raksasa sampai Rp10.662 miliar. Bener-bener ninggalin jauh segmen makanan minuman dan department store konvensional. Kalau di zoom lagi, kita bakal nemuin pahlawan sebenarnya di sini. Segmen non-aktif yang paling besar dimotori sama penjualan produk Apple lewat Digimap, itu terbang nyaris nggak masuk akal.
naik 64,4% secara tahunan. Terus nggak cuma itu, sektor F&B atau food and beverage, mereka juga ngasih sinyal yang positif banget, ngelanjutin tren pemulihan yang sehat dengan tumbuh 12% year on year. Sekarang, kita masuk ke bagian kelima yang paling penting buat investor, analisa valuasi harga wajar. Intinya, saham ini lagi murah atau mahal. Nah, buat kamu yang nyari area best buy, perhatiin chart ini baik-baik. Pergerakan valuasi MAPI saat ini ngebuktiin satu hal krusial. Mereka lagi diperdagangkan jauh di bawah garis rata-rata historis 5 tahunannya. Di dunia investasi, ini tuh sinyal klasik banget dari sebuah saham yang berpotensi undervalued, alias dihargai kemurahan sama pasar. Biar lebih kebayang, kita bandingin angkanya. Saat ini, MAPI diperdagangkan dengan valuasi PE yang sangat gak menuntut. Cuma di angka 8,9 kali perkiraan laba tahun 2026. Coba bandingin sama rata-rata wajar historis 5 tahun mereka yang biasanya anteng di angka 12 kali lipat. Dari gap perhitungan matematis inilah, analis Indo Premier menderivasi harga wajarnya dan yakin banget kalau target Rp1.600 per saham itu sangat masuk akal. Terakhir, bagian ke-6, resiko penurunan dan kesimpulan. Karena kita harus selalu lihat sisi sebaliknya dari sebuah cerita manis. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh tutup mata. Analis secara netral ngingetin kita soal 2 resiko utama. Pertama, ancaman pembengkakan biaya operasional. Dan kedua, kalau eksekusi penjualan mereka ternyata memburuk di kuartal-kuartal ke depan. Kita harus selalu ingat, kalau pihak manajemen MAPI sampai lepas kendali dari efisiensi operasional ketat yang barusan kita puji-puji, narasi optimis ini bisa langsung putar balik 180 derajat. Jadi, pada akhirnya, ini ninggalin satu pertanyaan penting yang harus kamu renungkan. Apakah strategi operating leverage MAPI yang super genius ini, ditambah sama valuasinya yang lagi murah-murahnya, cukup kuat buat ngelawan resiko tekanan margin yang mungkin datang di masa depan? Gimana menurut kamu? Coba deh timbang-timbang lagi secara objektif antara fundamental luar biasa yang kita obrolin hari ini dengan risikonya. Makasih udah meluangkan waktu buat bedah materi bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di analisa tajam kita berikutnya.